Halo guys, hari ini saya mencoba untuk mereview tentang DJI drone DJI Mavic Mini 3 Pro. Yang selama ini banyak rumornya bahwa drone ini banyak kekurangan. Kekurangannya mungkin dari segi jarak, terus kamera yang sering berembun dan sebagainya. Jadi banyak banget yang saya dapat informasi demikian. Tapi setelah saya mencoba untuk memakainya selama 3 bulan, ternyata drone ini sangat-sangat menarik, dan bagi saya sudah sangat cukup, lebih dari cukup sih sebenarnya. Jadi kalau kita melihat sekarang tergantung dari kegunaan. Kalau bisa dibilang dia tidak bisa jauh, ternyata saya mencoba lebih dari 1 kilo pun masih oke-oke aja, nggak ada masalah. Bahkan di tempat-tempat yang bisa dibilang banyak intervensi, banyak gangguan dan sebagainya, ternyata alhamdulillah masih aman. Ya, saya berbicara demikian karena saya sudah memakainya selama 3 bulan itu ya. Dan saya selalu sempat merasa juga, wah ini kayaknya benar ya. Tapi saya merasa mungkin bisa dibilang kalau membeli drone ini juga kita kalau bisa sih memilih mungkin yang remote-nya yang biasa aja gitu, kalau ingin lebih aman. Karena kalau saya melihat kekurangannya cuma satu sih, mungkin dari segi remote yang langsung ada layarnya itu sangat-sangat bagus banget. Bahkan kalau bisa dibilang enak dibandingkan kita harus memakai HP ya kan. Ringan membawanya dan tidak perlu harus ngecas HP dan sebagainya. Jadi lebih dan bisa merekod apa yang kita kerjakan gitu kan. Tapi kalau bagi saya agak sedikit riskan karena saya lihat anten dari remote yang memakai layar demikian biasanya itu berada di dalam dan tidak di luar seperti remote yang memakai HP ya. Jadi kalau bagi saya mungkin agak tertutup nanti dengan tangan, pasti akan mempengaruhi minimal sedikit jarak untuk memakai drone ini. Jadi bagi saya lebih bagus memilih drone yang memakai remote biasa, tetapi dengan harga yang sama kita bisa mendapatkan baterai 2, dapat juga tempat chargernya, dapat tasnya, dan tambahan baling-baling dan sebagainya. Jadi kalau bagi saya sebenarnya lebih bermanfaat kalau kita dengan harga 15 juta sekian itu kita bisa mendapatkan baterai sampai dengan 2, jadi kita jadi 3, memakai 3. Dan itu baterai yang kita beli itu biasanya waktunya lebih lama, sekitar ya kalau tidak ada ininya 45 menit lah bisa tembus. Jadi sangat-sangat bagus banget buat yang suka traveling, lebih ringan ya bawanya karena beratnya cuma berapa gram aja gitu dibandingkan kita membawa drone-drone yang cukup besar. Toh juga hasilnya sangat tajam banget ya. Dan saya jawab juga masalah tentang kameranya yang sering berembun. Jadi jawabannya sebenarnya kamera berembun tuh kalau bisa drone manapun lebih baik jangan ditempatkan di tempat yang dingin atau yang lembab. Terutama biasa kan di tempat yang ber-AC yang mungkin dingin banget. Jadi kadang-kadang kacanya itu agak sedikit berembun. Tapi itu jarang banget, bahkan saya udah mencoba menyimpan di tempat yang menurut saya sih bagus, walaupun ada AC dan sebagainya kayaknya aman. Mungkin itu kalau bisa dibilang salah satu beberapa dari drone, sekian banyak drone yang mungkin cacat produksi, tapi mungkin bisa digaransi atau mungkin ditukar di tempat tokonya dan sebagainya ya. Jadi saya mencoba untuk sedikit memberitahu informasi-informasi yang sebenar-benar banget gitu. Jadi saya nggak mau menceritakan wah ini baik tapi ternyata barangnya nggak bagus. Tapi setelah saya pakai sangat-sangat luar biasa. Bahkan kalau bisa dibilang sangat puas banget gitu. Bahkan sampai kita bingung sendiri karena baterainya cukup lama ya dibandingkan drone-drone yang pernah saya miliki gitu, kayak DJI Phantom 4
DJI Phantom 3 atau Mavic Pro ya yang lama. Jadi saya rasa sangat cocok banget, dan itu banyak fitur yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita bisa bilang fiturnya itu bermacam-macam dan bisa membuat video klip atau video pendek yang langsung dari aplikasi yang ada ditanamkan di DJI-nya sendiri. Jadi kita nggak perlu repot, wah mau nyotting ke arah mana dan bagaimana. Nanti secara otomatis sesuai dengan video klipnya dia akan mengambil gambar kita gitu ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya kita akan lihat deh bagaimana perkembangannya. Mungkin akan muncul lagi drone-drone baru dan sebagainya. Cuman kelemahannya tidak menutup kemungkinan itu masalah sensor dari samping. Jadi harus hati-hati banget untuk menerbangkan drone ini, terutama kita mengambil gambar dengan cara menyamping atau bergeser ya, karena di kanan kirinya tidak ada sensor. Kalau belakang sama depan saya mencoba, alhamdulillah cukup bagus banget, bahkan saya rekomen banget lah gitu. Cuman hati-hati, tetap kita harus berhati-hati. Walaupun ada sensor, itu hanya bukan untuk dicoba-coba, tapi hanya sebagai pengaman sementara aja. Dan saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin saya akan mereview drone yang lainnya gitu ya. Nah, jadi nanti di akhir ini saya akan sedikit atau di deskripsi nanti saya akan memberikan beberapa contoh hasil video dari DJI Mini 3 Pro. Oke. Jadi tidak salah kalau ingin membeli, belilah drone DJI Mavic Mini 3 Pro karena keren banget dan perlu dicoba. Oke, terima kasih. Bye.